ketika kita setupnya sudah balance, ngedraw kita enak. Nah, apabila setupnya nggak balance, kita ngedraw pasti ada sedikit dipaksa, dan saat expand itu nggak akan berhasil, nggak akan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotline. Jumpa lagi dengan kami Spotline Channel. Sudah lama ya kita tidak berkonten ria. Betul, karena kemarin Ramadan ya, kemudian Lebaran kita libur ya, kita ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat-sahabat Spotline dimanapun berada. Kami mohon maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak. Bisa. Oke, Coach. Ya. Kita kembali lagi ngetek. Oke, program teknik dan taktik. Siap. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan gripping dan hooking ya. Oke, grip dan hooking. Sekarang setelah grip dan hook itu yang pemanah lakukan adalah setup. Oke, betul. Mungkin banyak teman-teman kita yang masih belum tahu setup itu apa sih, Coach? Oke, setup ya. Untuk setup itu adalah fase awal sebelum kita melaksanakan drawing. Sebelum melaksanakan drawing. Ya, itu setup itu berarti setelah stand, hook, grip dikunci semua. Nah, itu udah saat kita mulai setup dari bawah. Nah, saat setup itu bagaimana prosesnya? Oke, prosesnya ya. Dari setup itu di bawah pada saat kita ini busur masih di bawah ya, Mas ya. Belum kita angkat. Grip kita sudah duduk, hook kita sudah duduk. Nah, itulah fase awal. Setup. Di sana terjadi pembagian tenaga. Pembagian tenaga antara kiri dan kanan. Nah, untuk proses balancing atau balance nanti pada saat expand. Kalau tidak dibagi pada saat itu, nanti kalau dibaginya di atas, tidak dibagi saat itu akan terjadi istilahnya, kalau saya bilang istilahnya tektok. Tenaganya nggak akan ngalir, bolak-balik aja. Dan itu terjadi di pergelangan dan jari tenaganya. Tidak tertransfer ke belakang. Setelah dibagi 50% tenaganya, dibagi rata maksudnya. Dibagi rata, itu baru kita angkat. Angkatnya segimana, Coach? Nah, kayak ngangkat. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada saat setup itu kita tidak boleh melebihi 30 derajat saat angkat ya. 30 derajat sekitar segini lah ya. Ya, itu illegal drawing intinya. Nanti bisa disemprit sama wasit. Oh gitu. Nah, tidak boleh ya itu rekan-rekan ya. Nah, bagi rekan-rekan masih ke sini, nah itu mohon untuk dirubah karena akan berimbas pada kita sendiri, nanti rugi pada saat pertandingan. Nanti aturannya memang tidak boleh lebih dari 30 derajat. Ya. Kenapa seperti itu? Apabila anak panah lepas, itu elevasinya akan semakin tinggi, maka akan semakin jauh jangkauannya. Nah, pada saat di sana, di sini terjadi pada saat expand diangkat, di situ tekanan dari kiri dan kanan itu ditambah. Ketika diangkat sambil ditambah sedikit-sedikit. Betul. Nah, pada saat ini misalnya ini tenaganya 20% dari 50%. Nah, ini 20% dari 50%. Ditotalkan 40% dari 100 berarti kan? Nah, 20-20. Nah, ketika diangkat ini menjadi 30-30. 30-30. Seperti ini. Nah, pada saat seperti itu biasanya ada istilah parkir. Nah, kalau Kang Teta bilang parkir. Parkir itu apa? Parkirnya itu, nah jadi diusahakan pada saat setup kita mengambil satu titik bidikan atau satu titik patokan di mana kita sebagai misalnya Olympic style pin visir itu ada di mana? Nah, kalau barebow itu indikator bidik, ini indikator bidik lah ya. Indikator bidiknya ada di mana? Sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat draw selesai, pada saat anchor itu pin itu sudah masuk di bidikan, di kuning. Jalur tengah secara vertikal berarti ya? Bisa jadi jalur tengah secara vertikal, bisa jadi malah diagonal.
tergantung dari teknik pemanah itu sendiri. Oh iya. Karena kita teknik itu ada style ya, bukan teknik style itu ada Korean style, ada American style. Itu kan berbeda. Ya. Nah, saat itulah pada saat setup itu berlangsung. Setelah 30% sisanya drawing, bukan setup lagi. Setelah ini sisanya adalah drawing. Berarti setup itu sampai ke 30 ya, 30 kiri 30 kanan. Misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu kan prosesnya ya, proses setup dari mulai awal, dari mulai pembagian tenaga dibagi 2 sampai dengan masing-masing 30 kurang lebih lah ya. Nah, ketika proses itu apa yang terjadi di tubuh kita? Oke. Nah, pada saat itu yang terjadi pada tubuh adalah persiapan otot untuk draw. Persiapan untuk draw. Nah, draw sendiri nanti kita bahas lebih dalam ya. Nah, draw sendiri itu akan terpengaruh besar oleh setup. Ketika kita setupnya sudah balance, ngedraw kita enak. Nah, apabila setupnya nggak balance, kita ngedraw pasti ada sedikit dipaksa, dan saat expand itu nggak akan berhasil, nggak akan lancar, nggak akan mulus. Berarti memang kuncinya di setup. Kuncinya di setup. Kalau setup gagal, kemungkinan besar drawnya juga akan gagal kan? Betul. Nah, pada saat di atas itu terjadi persiapan otot, baik itu di deltoid untuk bow arm, baik itu di tricep untuk draw, baik itu di core untuk mengunci posisi tubuh, baik itu di belikat untuk melaksanakan drawing dan expand. Pada saat itu terjadi persiapan di otot-otot tersebut. Biasanya pada setup, kita berdiri setup, kita sudah mengunci perut. Sebagai body core kita, locknya di perut. Ada di perut, terus kita mengunci bahu kiri. Kalau saya pribadi yang menggunakan American style, ketika setup itu mengunci bahu kiri, kunci biar sendinya masuk. Jadi bone to bone-nya langsung dapat. Ngelok lah. Ngelok istilahnya, ngelok tangan kirinya dapat, kan tangan kiri itu sendi peluru ya, sendi putar. Itu 360 derajat secara vertikal dan horizontal. Nah, ini sangat susah untuk mencari titik kunci. Lock titik kuncinya beda-beda setiap orang. Ya, itu terjadi dan tangan saya langsung tricep yang kerja. Jari hanya nyangkut di string aja gitu ya. Seperti halnya di release aid itu hooknya pasti kaku. Ya, saya berpikirnya ke sana. Jadi saya buat seperti itu. Angkat, nah pas di sini dibagi, tek sedikit ada tension depan belakang, nah sampai situ lah. Lalu parkir di mana pin saya, oke, selesai sudah setupnya. Sisanya tinggal drawing. Berarti sampai situ ya setup dan apa yang terjadi ketika setup. Oke coach, berikutnya setup itu ada berapa macam? Oke, setup bukan macam ya, tapi style. Penggunaan di masing-masing busur mungkin ya lebih tepatnya. Oke. Setup sendiri itu berbeda antara compound, recurve, dan horsebow. Itu berbeda. Kalau recurve sama barebow sama? Recurve atau barebow bisa jadi sama. Tergantung dari style apa yang digunakan oleh pemanah barebow. Pemanah barebow itu kan belum ada parameter pasti ya. Apakah dia masuknya ke teknik recurve atau mungkin ke compound. Karena banyak rekan-rekan barebow juga yang menggunakan style compound ternyata. Banyak ya. Berikutnya horsebow juga ya, compound berbeda. Bedanya dari apa? Dari otot penarik. Recurve dulu, oke. Recurve jelas kita menggunakan tricep. Tricep tuh berarti ini ya? Ya, tricep dan belikat. Tidak menggunakan otot dada. Untuk American style. Nah, untuk Korean style ada kontribusi pectoralis mayornya sedikit. Pectoralis mayor itu ini otot dadanya. Otot sininya ada sedikit. Kan dari atas dia. Nah, dari sini. Ketika kita ke sini, ini dada dulu yang buka. Dada ikut dadanya narik. Dada ikut ngedorong ke sini, belikat narik belakang untuk menggerakkan sikut. Nah, kalau American style dia dari depan, dia bermutar. Kalau kata teman saya seperti orang
kulit itu bulat bangun tidur. Ya, sama seperti ini. Dari atas dia kayak gini berputar. Nah, itu untuk recurve dan standar bow bisa jadi dua itu. Nah, untuk compound kebanyakan menggunakan otot dada. Kenapa? Otot dada dan belikat itu kalau dikombinasikan sangat kuat. Karena compound lebih berat. Ya. Nah, seperti kita ketahui compound itu biasanya sih kalau yang compound itu mendekati 60. 50 range-nya lah. Jarang yang pakai 40. Apalagi 30. Apalagi 30 udah ketip angin tuh arrow. Ya, seperti itu. Compound kan menggunakan otot dada. Dia gini. Tarik. Tarik pakai dada. Seperti kita lihat teman-teman compound ada yang lihatnya mah seperti orang yang lagi mulet baru masuk. Ada seperti itu. Karena memang berat tarikannya. Ada juga yang kayak mainan. Nah, tergantung otot yang dilatih atau tidak. Ada untuk horsebow sendiri. Nah, berhubung horsebow itu banyak sekali stylenya, terus banyak sekali jenisnya. Daerah yang menggunakan busur horsebow itu banyak, tergantung. Seperti Korea, kalau Korea dari bawah sama kayak itu. Dari bawah diangkat, langsung tarik, dak, jadi. Kalau tidak salah ya, Mongol kayak Cina, dia ke sini, samping, yang diadopsi oleh Amerika. Nah, kalau Korea kan jelas dia runut, dia gini langsung dari atas, tarik sedikit, agak nenggak, lalu dia turun, agak diayun sikutnya, kayak kita mau ngambil air, kayak gitu, karena otot penariknya sama dengan itu. Terus untuk Jepang yang unik. Jepang gimana? Nah, Jepang itu kan kita kenal dengan busur yami ya, tinggi-tinggi gitu. Longbow itu ya. Longbow tinggi-tinggi, yami namanya. Anak panah arrow-nya aja 1 meter, Bos. Wow. 1 meter itu full 1 meter. Nah, dia dari sini. Dari depan. Setupnya di sini dia. Setupnya di sini. Kenapa setup? Karena dia ngedraw-nya full dengan seluruh badan. Kadang-kadang gini, keluar, jarang yang kesini. Jika main ketapel ya begini. Betul, semi butterfly. Anchornya ada di belakang, seperti itu. Itu jenis-jenis setup itu sangat mempengaruhi otot penarik. Jadi makanya setup disesuaikan dengan otot penarik. Hal-hal umum yang biasanya kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi pada saat setup, khususnya mungkin bagi pemula ya. Dan bagaimana cara menghindarinya? Oke, kesalahan umum yang terjadi pada saat setup, sepengetahuan saya, seperti yang saya alami sendiri, bahkan yang saya lihatin teman-teman juga, saya perhatikan itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah konsentrasi sudah turun. Ya, kita sudah fokus, kita sudah berpindah ke target. Padahal belum saatnya ke target, tapi kita sudah di sana. Kenapa? Karena nafsu. Stres. Karena mungkin ada dari bisikan dari pelatih atau dari teman-teman yang membuli kan, itu udah konsentrasi yang berimbas pada pembagian tenaga tidak terjadi. Nah, mengangkat busur itu sembarangan, asal ngangkat aja. Karena saat setup itu juga, maaf ketinggalan ya, setup itu juga kita mengangkat busur itu. Kalau yang saya lakukan adalah bukan dengan tangan kiri, tapi bukan diangkat. Setelah ada tension, tapi diayun ke atas oleh 2 tangan sekaligus dan bukan oleh jari. Tapi oleh sikut kanan. Ngangkatin gini ya? Iya, makanya saya kalau nembak itu sikut pasti selalu di atas. Sejajar satu garis ke sini, dan kunci sejajar, ngangkat. Nah, ini udah enak. Tinggal terusin ngedraw. Biasanya suka langsung balance sendiri, jadi kliknya gampang. Kliknya nggak seperti yang sudah saya lama di atas, karena itu. Nah gitu, jadi teman-teman. Pertama itu bukan gini. Ya, betul, tapi diayun ke atas, jadi kuncinya ada di sini. Gitu. Nah, setelah itu mengangkat busur sembarangan. Kedua, transfer tenaga dari jari itu tidak terjadi. Dari jari ke sini, belakang. Betul, tidak terjadi. Berikutnya adalah bow armnya belum pada posisi lock.
Ya kadang-kadang kita twist elbow itu kadang-kadang di atas. Iya. Nah, itu dihindari kalau bisa. Oh, berarti dari bawah langsung di Ya, twist, langsung twist sengelok. ngelok, kunci. Nah, jadi si bawaan itu udah lurus ya. Ngelok udah tinggal angkat. Gitu. Tinggal masukin lah nanti ke elemen bodinya. Elemen body antara 1, 2, 3 dan 4. Tapi seperti apa ya? Apakah dia square atau opennya gitu Ya, kan? betul. Setupnya Anatomi tubuh masing-masing. betul seperti itu. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembahasan tentang setup. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang kita jelaskan tadi. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau ditanyakan, bisa komen di bawah ya, silakan komen, kita tanyakan, dan kalau kita bisa jawab nanti akan kita jawab ya. Insya Allah, semoga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami, Spotlight Channel, sampai dengan saat ini. Alhamdulillah sudah mau 600 ya. Sudah mau 600. Saat syuting video ini sudah mau 600. Mudah-mudahan ketika video ini tayang sudah bisa mencapai 1000. Amin. Ya, jangan lupa untuk tetap nonton channel ini, like, komen, juga subscribe channelnya, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalau memang merasa informasi yang ada di kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam hangat, salam Spotlight.